Ya, pemirsa, PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk telah resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham Koci ini melepas sebanyak 450 juta saham ke publik dengan harga penawaran perdana Rp120 per saham. PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk, perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi dan real estate, resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Koci. Perseroan menawarkan sebanyak 450 juta saham atau sebanyak 10,19% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham. IPO Koci berhasil mengalami oversubscribe sebanyak 30,11 kali dengan total investor yang mengikuti IPO sebanyak 19.094 SID. Koci menawarkan harga saham saat IPO sebesar Rp120 per saham. Dengan demikian, perseroan akan meraih dana segar dari investor pasar modal sebanyak Rp54 miliar. Koci akan menggunakan dana hasil IPO untuk keperluan belanja modal sebesar 64,51% guna melunasi pembelian tanah seluas 25,53 hektar. Sedangkan sisanya sebesar 35,49% akan dialokasikan untuk keperluan modal kerja perseroan. Selain itu, perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 450 juta waran seri 1 yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 11,35% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri 1 diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan 1:1 dan dapat ditebus atau exercise menjadi saham Koci setelah 12 bulan dicatatkan di bursa dengan harga tebus Rp135 per saham. Sementara itu, Koci saat ini tengah mengembangkan kawasan hunian dengan konsep kota mandiri dengan nama Kokoh City di kawasan Gerbang Kertasusila. Sebagai penyangga kota terbesar kedua di Indonesia, berjarak 15 km dari pusat kota Surabaya yang telah dihubungkan dengan jembatan Suramadu. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Kan Edi. Beliau adalah Direktur Utama PT Kokoh Eksa Nusantara Tbk. Selamat pagi, Pak Edi. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali Pak, saya ada di sini hari ini. Baik, dan kami ucapkan selamat juga kepada perseroan yang baru saja begitu ya listing ini menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Edi, bisa dijelaskan juga apa sih yang menjadi latar belakang begitu ya dasar dari perseroan jauh-jauh begitu dari wilayah operasional di Madura dan Surabaya begitu ekspansi masuk ke pasar modal ini, Pak? Ya, jadi kami merasa Mas Pras ya yang paling cocok menjadi bos kami, ya investornya adalah investor dari masyarakat Indonesia. Ya, jadi perusahaan ini latar belakangnya perusahaan ini adalah bergerak di bidang konstruksi dan real estate. Ya, baru sebenarnya Mas Pras perusahaannya baru di soft launching projectnya itu pada tahun 2019 bulan Desember tanggal 29, jadi udah relatif tinggal 1-2 hari sebelum penutupan tahun. Ya, kemudian sampai saat ini kira-kira sudah 3 tahun lebih. Ya, kita hari ini seperti mendapatkan hadiah Nobel, karena 3,5 tahun perusahaan ini mengarungi pada saat-saat susah COVID-19. Hari ini kita bukan saja bisa bertahan, tapi kita juga bisa mencatatkan pertumbuhan dan keuntungan. Jadi kisahnya menarik lah untuk saya pikir untuk pemirsa menarik. Betul ya, bagaimana tidak begitu. 2019 baru soft launching project, kemudian langsung dihajar dengan pandemi COVID-19. Mungkin bisa diceritakan sedikit beragam upaya atau strategi upaya-upaya apa saja yang sudah diterapkan. Karena kan kita tahu banyak perusahaan yang justru berguguran begitu pada saat pandemi terjadi nih, Pak Edi. Ya, itu ketidakberuntungan kami sekarang yang berubah menjadi keberuntungan, Mas Pras. Jadi gini, kami menyadari pada saat launching tahun Desember tahun 2019 itu bahwa perusahaan properti baru seperti kami yang mencatatkan proyeknya baru, kemudian kita tahu pada Maret, awal Maret, tanggal 2 Maret kita sudah mendapatkan COVID-19 di Indonesia. Jadi waktu itu
Maret saya kumpulkan semua teman-teman marketing, teman-teman di perusahaan. Kemudian saya nyatakan begini, bahwa waktu itu kalau kita seperti yang lain, ya semua perusahaan waktu itu tiarap karena ada PSBB dan sebagainya. Kita juga waktu itu belum pasti tahu COVID-nya sampai kapan. Oke. Ya, jadi saya bilang sama teman-teman, apalagi pekerja kami kan relatif baru tuh. Iya. Jadi saya bilang, kalau perusahaan punya dua cara. Satu cara adalah kita merumahkan, itu cara yang paling mungkin diambil oleh semua perusahaan waktu itu. Betul. Tapi saya bilang sebagai perusahaan baru, saya memilih tidak melakukan yang begitu karena mengingat mereka juga punya keluarga. Yeah. Jadi saya bilang sama teman-teman di tim, saya bilang kalaupun kita diam aja di rumah, tidak menjamin kita nggak kena COVID. Yeah. Yang pasti kita udah nggak bisa bayar cicilan nanti. Jadi waktu itu kami bertekad, karena proyek baru ini nerakanya Mas Pras adalah kalau kita launching ternyata kita berhentikan oleh kalangan halayak masyarakat itu dianggap proyek macet. Oke. Ya, jadi kami sangat tidak beruntung waktu itu. Tapi kemudian teman-teman pada bilang, Pak, gue gimana caranya? Kan pasar shrinkage waktu itu PSBB, pembatasan banyak. Segmen kami, Mas Pras, adalah segmen pekerja. Karena dari awal teknologi baru, nanti saya cerita tentang teknologi diciptakan, itu adalah untuk membantu Indonesia, membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya punya rumah yang bagus. Oke. Ya, jadi kemudian waktu itu saya bilang, ya nggak apa-apa, marketnya shrinkage. Tapi semua orang sedang tidur, tidak bergerak. Bagaimana kalau kita bergerak, kita kumpulin sisa-sisanya? Oke. Jadi kumpulin sisa-sisanya, Mas Pras, lumayan. Waktu itu kita bisa mencatatkan penjualan 30-40 unit sebulan. Wow, masih tetap ada Pada saat COVID. Wow, oke. Jadi itulah, saya pikir pada kesempatan ini, message-nya adalah tekad yang kuat mengalahkan masalah. Itu dia. Menarik nih kalau kita lihat filosofi yang diusung oleh perseroan begitu yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, lantas berapa banyak nih jumlah saham yang dilepas ke publik dan bagaimana responnya? Ini penasaran juga nih. Kalau kita lihat dari tekad yang kuat harusnya juga mendapat tanggapan yang positif juga dari investor, Pak. Ya, kita melepaskan 145 juta saham, lembar saham. Mas Pras, kita juga terkejut kemarin setelah kita mendapatkan informasi ternyata oversubscribe 30 kali lebih. 30 kali, wow, ya, oke. Dari rencana pendanaan IPO 20 miliar, kita mencatatkan permintaan 600 miliar lebih. Oke. Jadi luar biasa antusiasnya. Yes, itu dia. Kalau kita lihat sampai dengan 30 kali, ini adalah permintaan yang cukup tinggi. Berarti minat investor untuk menanamkan modal mereka, dana mereka di perusahaan ini, di Koci ini juga sangat besar ini, Pak Edi. Nah, menarik selain saham, ada sweetener juga nih yang diterbitkan oleh perseroan, yaitu warrant seri 1. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa? Mekanismenya, bagaimana cara mendapatkan, kemudian perbandingannya berapa ini, Pak Edi? Ya, warrant seri 1 itu 1:1 ya, 1:1 sehingga bisa di-exercise 12 bulan kemudian. Kami mengharapkan para investor Koci itu ambil kesempatan baik ini, ya, karena saya ingatkan bahwa Koci waktu di awal berdirinya mengarungi masa pandemi yang masa COVID-19 itu adalah saat-saat terburuk mungkin untuk dunia investasi, ya, dunia usaha pada umumnya. Tapi kita berhasil survive, kita hanya rugi sedikit tahun 2020 karena di dunia properti kan kita nggak seperti jual kue ya, begitu jual dapat uang ya, enggak. Tapi kita jualan, kita bangun dulu sehingga memerlukan waktu. Pada tahun 2000 kita masih minus 72 juta, sedikit sekali. Tapi kemudian di tahun 2021 kita sudah mencatatkan keuntungan 10 miliar, hampir 11 miliar. Kemudian di 22 kita bisa mencatatkan keuntungan yang 2 kali lipat. Jadi prospeknya, jadi gini, Koci ini adalah pengembang properti rumah murah, Pak. Rumah murah, Indonesia kekurangan 12,7 juta unit rumah murah. Jadi ada 12,7 juta keluarga di Indonesia yang lagi mengidamkan rumahnya. Betul, itu backlog ya yang ada di Indonesia. Backlognya, sehingga disitulah kita dari 12 tahun yang lalu
bertekad membantu pemerintah. Sebenarnya ini mendapat banyak cibiran waktu itu, Mas Pras. Jadi kita berusaha mengembangkan teknologi yang sekarang kita dapatkan paten. Ya, kalau menurut kami di Koko City, kita harus fokus bukan membangun rumahnya dulu, tapi fokus mengembangkan teknologi yang proper untuk membangun rumah. Itu yang tetap cepat, efektif, efisien, begitu, dan kokoh tentunya. Betul, kokoh. Karena seluruh materialnya memakai cor beton, kecuali atap. Ya, ada satu pepatah mengatakan beton adalah material yang ditemukan bangsa Romawi. Setelah ditemukan sampai sekarang tidak tergantikan. Itu dia. Baik, kita akan lihat nanti berapa besar raihan dana segar yang diperoleh dan untuk apa saja, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, dan pemirsa, kami akan segera kembali. Masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan PT Koko Eksa Nusantara Tbk yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, kode emitennya adalah KOCI, KOCI, dengan saham yang dilepas tadi sudah disampaikan 450 juta saham atau 10,19% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Underwriternya Panca Global Sekuritas, harga IPO Rp120 per saham, kemudian dana segarnya sekitar 54 miliar rupiah. Baik, lantas kita akan cermati penggunaan dana IPO ini untuk apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, sekitar 64,51% digunakan untuk capital expenditure atau CAPEX ya. Kemudian 35,49% untuk operational expenditure atau OPEX. Dan selanjutnya, bagaimana dengan kepemilikan saham dari perseroan? Yang pertama ada PT Eksa Nusa Persada, kemudian PT Kokoh Anugrah Nusantara, Isaac Utomo, kemudian Hoki Handoyo, ada Peter Hadi Sutarji, dan masyarakat. Itu dia komposisi dari kepemilikan saham KOCI. Lantas bagaimana dengan posisi aset, kemudian liabilitas dan ekuitas dari KOCI? Ya, kita lihat asetnya 77,79 miliar rupiah dengan liabilitas sekitar 25,42 miliar dan ekuitasnya 52,36 miliar rupiah, data per 31 Maret 2023. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Khan Edi, Direktur Utama PT Koko Eksa Nusantara Tbk. Baik Pak Edi, kalau kita lihat dengan beberapa penggunaan dana IPO tadi yang sudah disampaikan, CAPEX dan juga OPEX, ini seperti apa nanti penerapannya? Untuk CAPEX itu apa saja yang akan dibelanjakan, kemudian untuk OPEX-nya seperti apa? Baik, Mas Pras, terima kasih. Jadi saya ingatkan Mas Pras, nerakanya dari perusahaan properti adalah kalau kehabisan lahan. Yes, betul. Ya, karena bahan baku utama yang kami jual itu sebenarnya adalah lahan yang sudah dikembangkan. Betul. Ya, jadi kita menggunakan dana IPO ini 64% itu adalah untuk membeli lahan. Baik. Ya, jadi sehingga dengan IPO ini kita sudah mempunyai ketersediaan lahan sekitar 54 hektar. Ya, sekitar 54 hektar, sisanya baru kita pakai sebagai dana operasional. Jadi kami ini membangun sesuatu yang cukup sulit, Mas Pras. Jadi di tempat kami itu yang mahal, sesuatu yang mahal itu sebenarnya adalah persiapan lahan. Karena seluruh lahan kami ya yang di tempat kami itu bukan lahan pertanian subur, tapi adalah lahan bukit kapur. Kars ya? Kars. Jadi untuk membuat kars itu di terasering, ya itu biayanya lumayan mahal. Jadi OPEX ini kita pakai untuk cut and fill. Oh, cut and fill dari lahan pembelian, tentunya pembelian bahan baku penunjang. Jadi kalau di Koko City, Mas Pras, itu sebenarnya kita tidak sebut membangun rumah, tapi kita sebut memproduksi rumah. Kenapa begitu? Karena ada guyonan kadang-kadang di BTN, persetujuan KPR-nya belum keluar, kita rumahnya udah selesai. Wow, itu karena kita bisa cepatnya. Iya, kita bisa membangun dan menyerahkan rumah yang sudah siap dihuni hanya dalam 10 hari. Oh, itu dia. Nah, tadi menarik Pak Edi sempat menyebutkan ada teknologi yang sudah dipatenkan milik perseroan begitu ya. Nah, ini teknologinya seperti apa? Kemudian seberapa kuat sih dan seberapa kokoh bangunan yang akan dibangun? Mengingat tadi ini adalah masyarakat MBR yang disasar. Berarti apakah biasanya kan mereka pada saat pengajuan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun begitu. Dan bangunan itu terjamin masih berdiri kokoh kah? Ya, nah itu sebenarnya kita memulai
project ini, Mas Pras, adalah saya masih ingat waktu itu Indonesia merdeka 65 tahun. Waktu itu kita diskusi dengan teman-teman, udah 65 tahun kita merdeka, kita ngasih rumah yang bagus buat masyarakat pekerja. Ya, buat dimiliki, ya kalau kos dan sebagainya kan nggak bisa dimiliki. Itu kita nggak bisa, karena setiap rumah yang dulu masih ingat rumah disebut RSS rumah sangat sederhana. Ya, singkatannya macam-macam. Rumah sangat sulit sekali. Ya, rumah selesaikan sendiri-sendiri. Jadi banyak. Jadi kalau rumah BTN dulu rumah bangunan tidak normal katanya gitu. Jadi gitu. Jadi 65 tahun merdeka, waktu itu kita melihat kok kenapa nggak bisa? Padahal mereka harus nyicil di atas 10 tahun. Sedangkan setiap 2,5-3 tahun mereka diharuskan renovasi, mengeluarkan uang banyak, ya, yang sebenarnya dia bisa pakai untuk nabung di masa depan untuk anak sekolah dan sebagainya. Ya, karena terpaksa. Kalau dia tidak renovasi, rumahnya sudah bocor. Ya, jadi zaman dulu RSS itu yang penting ada tanahnya, yang penting ada atapnya lah gitu. Jadi kita merubah itu karena 65 tahun Indonesia merdeka, kita pikir harus ditemukan satu teknologi yang membuat semua itu bisa menjadi kenyataan. Ya, salah satu teknologi yang kita kembangkan, yang dipatenkan kemudian, ini teknologinya Mas Pras adalah karya orang Indonesia. Ya, jadi kita kembangkan teknologi namanya side casting. Jadi kita sebenarnya kayak ibu-ibu gitu bikin kue, kita bikinkan cetakannya, semua instalasi airnya kita masukin, instalasi listriknya masukin, kemudian kita tuang dari atas, kita cor. 8 jam kemudian kita buka, rumahnya udah jadi, tinggal pasang atap. Instalasi yang lain, misalnya jendela, pintu dan sebagainya, tinggal finishing. Tinggal finishing. Ya, jadi itu kita bisa lakukan dengan cepat. Nah, sebenarnya bisa tercermin, Mas Pras, dari keuangan kita. Ya, kita perusahaan yang relatif baru waktu itu. Ya, patennya ini semua dipatenkan oleh induk perusahaan yang namanya Koko Anugrah Nusantara. Ya, jadi kita memakai teknologi itu untuk membangun. Sekarang kelebihannya adalah cost of money-nya rendah. Ya, cost of money-nya rendah karena bayangkan kalau kita berinvestasi 100 juta untuk membangun satu rumah, setelah kita jual kita bisa untung 50 juta. 150, berarti keuntungannya 50%. Tapi kalau kita bisa memakai uang 100 juta itu menyerahkan 3 rumah dalam 1 bulan. Nah, itu dia. Itu akan membuat cost of money-nya jadi menarik. Gitu. Karena efisiensi di waktu proses pembangunannya begitu ya. Betul. Jadi dibandingkan misalnya kompetitor harus 3 bulan. Gitu. Jadi makanya tadi teman-teman yang mendukung kami, Bank BTN Syariah itu bilang, di Koko City mah persetujuan KPR lebih lambat daripada bangun rumah. Cepetan bangun rumahnya gitu. Oke, nanti kita akan bahas seperti apa sih nanti potensi dan pangsa pasarnya, khususnya di industri properti konstruksi begitu ya. Di wilayah operasionalnya kan ini Madura, kemudian Surabaya. Apakah juga ada rencana ekspansi bisnis? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Khan Edi, Direktur Utama PT Koko Ekstra Nusantara Tbk, yang sudah memiliki paten nih terkait dengan teknologi pembangunan rumah sederhana, karena ini yang disasar adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang diharapkan memiliki rumah yang kokoh sampai nanti proses cicilannya selesai. Nah, menarik. Lantas bagaimana dengan profil dari perseroan terlebih dahulu yang bisa disampaikan nih Pak Edi? Seperti apa sih profil dari Koci ini? Ya, Koci ini mainnya sekarang Mas Pras adalah punya satu proyek yang skalanya kita pikir bisa dikembangkan menjadi kota mandiri. Jadi konsepnya adalah konsep kota mandiri. Saat ini kita sudah ada menyerahkan sekitar 1.200 unit. Jadi sudah ada 3.000-an penghuni lah. Ya, 3.000-an penghuni. Tapi target market kami, ya, Mas Pras, adalah masyarakat Surabaya. Karena bisa dibayangkan kami kan di sisi tetangganya Surabaya, ya dekat ya, dari lokasi kami ke Surabaya termasuk jembatan Suramadu itu cuma 10 kilo sudah sampai Surabaya. 10 kilo. Ya, baik. Kalau tengah kota Surabaya di Tugu Pahlawan ya, itu kita kira-kira 18 kilo dari Tugu Pahlawan. Nah, di Surabaya ada masyarakat yang tidak beruntung, Mas Pras. Ada 500.000 keluarga yang tidak akan bisa beli rumah seumur hidup kalau nggak keluar dari Surabaya. Kenapa begitu? Karena harga tanah di Surabaya sudah mahal. Ya, harga tanah paling murah di Surabaya itu 6 juta per meter. Kalau perlu 50 meter itu udah 300 juta. Betul. Jadi kita harus
menggeser, dan yang paling kami bilang tidak terkalahkan adalah tempat kami itu sebenarnya di sebelahnya Surabaya, dan kami lokasinya Mas Pras adalah tempat terindah dekat Surabaya. Tempat terindah, oke. Dekat Surabaya. Di depan kami adalah pemandangan Surabaya. Kami di sisi Madura, di pinggir laut. Tapi kami membangunnya di perbukitan. Jadi kalau teman-teman arsitek itu bilang, di mana laut bertemu dengan bukit, itu adalah tempat terindah di dunia. Oh iya, oke. RSS, rumah subsidi. Rasa Bali, Jimbaran Bali. Iya. Pemandangannya laut. Pemandangannya luar biasa ya. Iya, pemandangannya laut. Jadi ini kita fokus sekarang untuk pengembangan Koko City. Tentunya Mas Pras, tujuan utama dari invensi penemuan yang dilakukan oleh Koko Anugerah Nusantara itu adalah bagaimana bisa membantu lebih banyak orang. Karena puncak dari invensi itu adalah kalau bermanfaat. Betul. Ya gitu. Jadi Koko Eksa Nusantara dengan kita sudah mencatatkan diri sekarang sebagai emiten, sudah TBK. Kami harapkan dalam pengembangan kota-kota selanjutnya, kita sudah bisa mendapat support dari masyarakat. Iya, betul. Karena sudah terbukti begitu ya. Nah, lantas bagaimana dengan tadi pembelian lahannya? Apakah pengembangan kawasan dari Koko City kah atau ada tempat lain? Yang fokus di Koko City, Mas, kita masih ada sekitar 600 hektar yang kita bisa belanjain. Nah, kita punya satu program kuat, ya, Mas Pras punya program kuat namanya surplus lahan. Ya, sekarang ini kita punya lahan 53 hektar, itu kalau kita pakai terus kira-kira 8 tahun, 9 tahun habis. Tapi kita punya program, kita jual rumah, Mas Pras ingat ada komponen tanah di situ. Ya kan? Ada komponen tanah misalnya 25-30 juta per unit. Itu kita setiap tahun belanjakan ditambah profit. Ya, sehingga kita misalnya tahun ini mengembangkan 20 hektar. Kita akan belanja lahannya 26 hektar. Sehingga setiap tahun tentunya teman-teman investor tuh bertanya tentang sustainability. Ya nggak? Kalau setiap tahun saya beli lahan baru, lebih banyak daripada lahan yang saya pakai, tentunya perusahaan ini punya masa depan yang cerah lah. Bank tanah lah ibaratnya. Bank tanah, betul. Ya. Dan itu kita lihat bagaimana akhirnya kontribusi terhadap pendapatan, laba bersih dan kinerja nih secara keseluruhan hingga hari ini nih. Gimana Pak? Ya, kita istilahnya teman-teman bilang ini rumah murah, rasa properti mahal. Profitnya maksudnya. Kita masih bisa mencatat profit yang sangat bagus. Untuk catatan, Mas Pras, kita nggak punya utang bank. Tidak ada sama sekali utang bank? Tidak ada sama sekali utang bank. Jadi perusahaan dulu waktu tahun 2020 pernah punya utang bank 7,5 miliar, 11 bulan kemudian kami sudah kembalikan. Ya, setelah ini kemarin kami cuma punya utang ya pembelian tanah yang belum dilunasi, ya ada utang sedikit alat berat. Ya, jadi ini adalah perusahaan yang sangat-sangat sehat. Keunggulan kompetitif apa akhirnya yang bisa ditawarkan nih, yang bisa diberikan kepada investor yang sudah menanamkan dana mereka di Koji? Loh, tentunya gini Mas Pras, tadi dana yang Anda titipkan di kami, titipkan di kami, bukan milik kami. Betul. Dititipkan di kami belanjain lahan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, pemirsa bisa bayangkan, lahan itu dijemur aja, ya harganya naik. Ya kan? Pernah dengar nggak harga tanah turun? Nggak pernah dengar, hampir nggak pernah terjadi harga tanah turun. Apalagi tanahnya di-develop. Sekarang misalnya contohnya kami beli tanah 200.000, ya setelah kami develop tanahnya udah jadi 1 juta. Betul. Jadi tentunya dalam segmen kami yang segmen massal, Mas Pras, itu sangat menunjang kami. Karena satu kawasan menjadi mahal kalau sudah ada kegiatan ekonomi karena ada orangnya. Betul. Ya, kami karena rumah subsidi bisa memaksakan itu pertumbuhannya jadi cepat. Jadi dari tempat yang tadinya antah berantah tiba-tiba jadi satu kota. Gitu. Jadi dengan begitu saya pikir apa yang dititipkan ke kami oleh investor-investor ya diinvestkan di tanah. Dan jangan lupa Anda juga turut memiliki intangible asset. Yaitu teknologi baru yang ditemukan orang Indonesia, dipatenkan, itu menjadi cara kita berkompetisi secara sehat.
Yes, nah itu dia keunggulan kompetitif yang sudah diberikan dan semoga ini bisa menjadi pilihan investasi yang menarik begitu ya bagi pemirsa yang sudah menanamkan dana Anda tentunya di Koci pada saat tadi opening, kemudian yang baru juga melantai di Bursa Efek Indonesia. Pak Edi, terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya hari ini. Terima kasih banyak. Sukses Pak. Terima kasih. Koci ke depan ya. Amin.